Bismillah, Assalamualaikum, selamat datang kembali di YouTube channel Fakta Sejarah dalam kisah terbaru Sinden Penuntun Ruh. Sebelum saya membacakannya, saya berharap teman-teman dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu merasa berkelimpahan tanpa ada satu kekurangan pun. Amin. Mari kita masuk ke ceritanya. Senja belum benar-benar tenggelam ketika langkah Rani Pramesti sampai di tikungan terakhir menuju lapangan Sendang Wendeng. Angin dari arah Pesarean Tua di sisi timur lapangan berhembus lirih, membawa aroma basah tanah yang entah kenapa membuat tengkuknya merinding halus. Ia berhenti sebentar, menyesuaikan selendang sinden yang ia bawa dalam tas jinjing. Dari jauh, lampu petromak tampak sudah digantung di beberapa titik. Cahayanya bergerak-gerak seperti mata yang mengintip dari balik gelap. Sudah mulai rame, gumamnya pelan. Acara bersih desa adalah tradisi tahunan, tapi baru kali ini ia diminta menjadi sindennya. Sejak kecil, ia memang sering diminta tampil untuk acara kampung. Suaranya dianggap bening, cocok untuk tembang-tembang Jawa, tapi ada alasan lain yang jarang ia ungkap. Ada cerita bahwa suara sinden mampu menarik perhatian yang hidup dan yang tidak. Rani jarang menanggapinya, walau sebenarnya ia tahu betul apa yang dimaksud orang-orang tua. Ia menghela nafas. "Sing penting aku nindakake tugasku wae," bisiknya dalam hati. Selangkah demi selangkah Rani mendekati lapangan. Rumputnya agak tinggi, tampak tidak terlalu sering dirawat. Lampu petromak yang digantung di kayu-kayu bambu memantulkan cahaya kuning yang mengambang seperti kunang-kunang raksasa. Di sisi kanan, para pemain gamelan sedang menata alat, kenong, bonang, kendang, gong besar yang digantung di rangka kayu. Dentingan halus terdengar ketika salah satu penabuh mengetuk perlahan, memastikan nada alias cek sound kalau bahasa sekarangnya. "Sindene sampun rawuh toh?" tanya seorang bapak berblangkon ketika melihat Rani mendekat. "Sampun pak, niki kula pun rawuh," jawab Rani sambil tersenyum sopan. "Alhamdulillah, nanti nembang 3 bagian yonduk, pambuka, tengah, terus pungkasan, penutup pas sesaji di larung. Gamelan mulai jam 8 kurang titik ya." "Nggih pak, siap." Bapak itu mengangguk, lalu melangkah pergi, meninggalkan Rani sendirian untuk menata diri. Ia duduk di kursi plastik dekat panggung kecil yang dibuat dari papan-papan kayu. Dari tempat itu, batas Pesarean tampak jelas. Gerbang kayunya sudah lapuk, sebagian nisan miring, beberapa bahkan tak punya nama. Di samping gerbang, sebatang pohon beringin besar berdiri membungkuk. Akar-akarnya menjulur seperti jari-jari tua yang menggaruk tanah. Rani menatapnya sebentar. Beringin itu seolah sedang mengawasi. Ia buru-buru mengalihkan pandangannya. Sejak kecil, Rani bisa merasakan hal-hal yang tidak semua orang bisa rasakan. Ia ingat bagaimana dulu waktu SD, ia pernah mendengar suara perempuan memanggilnya dari sumur tua, atau bayangan hitam yang menempel di punggung tetangganya yang sedang sakit. Ia bersyukur keluarganya tidak pernah menganggapnya aneh, hanya mengingatkan agar ia tidak sembarangan merespons. "Jangan dipelihara Rani, tapi jangan ditantang," kata ibunya dulu. Menjadi sinden justru membuat kepekaannya semakin sering terpicu. Tembang-tembang Jawa memiliki vibrasi atau getaran yang berbeda. Semakin dalam ia menyanyi, frekuensinya semakin dekat pula suara-suara dari ruang yang tak terlihat oleh mata orang biasa. Rani menegakkan punggungnya. Malam ini ia harus kuat. Lapangan Sendang Wendeng dikenal angker karena letaknya menempel dengan Pesarean Tua. Tapi ia sudah berjanji pada panitia, dan ia tak ingin mengecewakan siapapun. Langit perlahan menggelap. Cahaya jingga terakhir hilang di balik pepohonan, digantikan udara malam yang mulai menusuk. Lampu petromak berkelip saat angin Pesarean bertiup,
Cahayanya bergetar, lalu stabil lagi. Rani merasakan sesuatu menyentuh betisnya, seperti hembusan dingin, tapi tepat di satu titik. Ia spontan menunduk, namun tidak ada apa-apa, rumput tidak bergerak. Tak ada hewan kecil lewat. Ia menelan ludah. "Pancen wis diwiwiti," katanya lirih. Di kejauhan gong besar dipukul sekali. Suaranya dalam, menggema ke segala arah, seolah membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur. Beberapa warga mulai berdatangan membawa tikar. Anak-anak kecil berlari sambil tertawa. Meski sesekali mereka melirik ke arah pesarean dengan pandangan takut. Para ibu membawa jajanan untuk dibagikan setelah acara. Semuanya tampak biasa saja, tapi Rani merasakan sesuatu yang tidak wajar. Seakan ada mata-mata tak terlihat yang bergerak mengikuti suara orang. Ia meratap panggung. Malam ini ia akan duduk di sana dengan cahaya petromak sebagai satu-satunya penerang. Sementara di belakangnya hanya ada pesarean yang gelap dan dalam. Selendangnya ia tarik pelan dari tas, lalu ia letakkan di pangkuannya. Ketika jari-jarinya menyentuh kain itu, hawa dingin dari arah pesarean kembali berhembus. Kali ini lebih panjang, lebih dalam. Rani merinding. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang menunggu tembangnya dimulai. Dan ia, suka tidak suka, akan menjadi jembatan yang membuka jalannya. Malam di lapangan Sendang Wening baru saja dimulai. Namun bagi Rani Pramesti, ini bukan sekedar tampil sebagai sinden, tapi melangkah masuk ke batas tipis antara dunia yang hidup dan dunia yang ingin didengar. Gamelan mulai dipukul perlahan, memecah kesunyian malam yang baru saja turun. Nada-nada awal terdengar ringan, seperti langkah-langkah kecil yang hati-hati memasuki ruang gelap. Kendang ditabuh dengan ritme pelan, bonang mengalun lembut, dan gong besar berdengung dalam, seolah menyatukan dunia manusia dengan dunia yang entah ada di lapisan mana. Lampu petromak satu persatu dinyalakan, cahayanya goyah diterpa angin malam, tapi cukup untuk membuat lapangan terlihat hidup. Dari sisi pesarean, bayangan pohon beringin besar bergerak sedikit, bukan karena angin, melainkan seperti ada sesuatu yang menyusup di antara dahan-dahannya. Rani berdiri perlahan, merapikan selendang sinden yang kini sudah ia kenakan. Selendang itu menutupi bahu dan lengannya, tetapi dingin yang menerpa kulitnya tetap menembus hingga ke tulang. Ia menegakkan tubuh, menarik nafas panjang, dan mencoba meredam getaran kecil yang muncul dari dadanya. Malam terasa lebih lengket dari biasanya, seperti udara menahan sesuatu yang ingin keluar. Sesekali tanpa bisa ia cegah, matanya tertarik ke arah makam-makam tua di pinggir lapangan. Lampu petromak tidak sampai menerangi area itu, sehingga hanya terlihat sebagai barisan batu kusam yang berdiri di tengah kegelapan. Namun bagi Rani, kegelapan itu bukan sekedar kosong. Ada gerakan, ada kehidupan yang tak seharusnya ada. Ia mengalihkan pandangannya cepat-cepat dan duduk di posisi sinden tepat di depan gamelan. Para penabuh mengangguk satu persatu, memberi isyarat bahwa mereka siap. Rani membalas anggukan itu, lalu menutup mata sejenak untuk menata nafas. Ketika kidung pembuka dimulai, suara Rani mengalir perlahan dari bibirnya. Nada tinggi pertama keluar lembut, melayang di udara seperti untayan benang tipis. Seiring tembang berkembang, suaranya menjadi lebih bulat, lebih dalam, dan lebih merasuk ke setiap sudut lapangan. Baru beberapa bait, hawa lapangan tiba-tiba berubah. Angin berhenti berhembus, suara jangkrik mereda. Udara menjadi berat, seperti diselimuti kabut yang tidak terlihat oleh mata biasa. Dari arah pesarean, bayangan-bayangan mulai merayap keluar, merapat ke batas lapangan, seakan tertarik oleh suaranya. Rani tetap menyinden, namun matanya sedikit terbuka, mengamati dari sudut yang paling kecil. Sosok-sosok itu tidak berjalan seperti manusia. Mereka melayang, menggeser, mengalun, seperti asap hitam yang punya bentuk samar. Ada satu sosok yang menonjol, perempuan tua dengan tubuh membungkuk. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup rambut beruban yang menjuntai sampai dada. Ia berdiri saja tepat di belakang salah satu nisan, tidak bergerak,
tapi tubuhnya seperti bergoyang pelan mengikuti irama tembang Rani. Di sisi lain, sesosok laki-laki tampak muncul sebagian. Wajahnya tidak sempurna, sebelah pipinya remuk seperti tanah longsor. Matanya hanya satu yang menyala redup. Ia berdiri agak jauh, tapi cukup dekat untuk membuat Rani merasakan hawa dingin mengalir di belakang punggungnya. Lalu ada siluet-siluet tanpa bentuk jelas, seperti tubuh yang tidak sempurna. Mereka bergoyang ke kiri dan ke kanan, seolah menari mengikuti alunan gamelan. Meski ritme gerakan mereka sama sekali tidak menyerupai tarian manusia. Rani menelan ludah, tapi tetap menjaga suara agar tidak pecah. Ia tahu semakin ia goyah, semakin besar kemungkinan para makhluk itu mendekat terlalu dekat. Sinden harus tetap kuat meski detak jantungnya mulai berlari. Suara gamelan semakin ramai, tapi bagi Rani, justru suara-suara lain ikut muncul. Suara lirih yang tidak berasal dari alat musik manapun. Seperti bisikan, seperti gumaman yang berusaha mengikuti nada tembangnya. Satu bisikan sangat dekat, tepat di belakangnya. Rani tetap tidak menoleh, tidak menggubrisnya. Ia pernah melihat dan mendengar hal-hal seperti ini sejak kecil. Tapi malam ini terasa berbeda. Entah karena pesarian itu sudah lama tidak disentuh doa, atau karena kidungnya menarik lebih banyak ruh daripada biasanya. Suara tembang memang menjadi jembatan. Semakin lirih dan dalam, semakin banyak yang datang. Rani merasakan rambut halus di tengkuknya berdiri, merinding. Tidak ada yang menyentuhnya, tapi hawa dingin itu seperti memiliki jari-jari yang menyapu perlahan. Ia memperkuat nada suaranya, bukan untuk menantang, hanya untuk menegaskan keberadaannya sebagai manusia yang sedang menjalankan tugas. Warga yang menonton tampak menikmati acara. Tidak ada satupun yang sadar bahwa batas dunia mereka sedang dipenuhi tamu tak kasat mata. Sosok perempuan tua di pesarian menggerakkan kepala pelan, seolah memperhatikan Rani dengan seksama. Sementara laki-laki berwajah remuk bergeser beberapa langkah tanpa suara, menatapnya tanpa berkedip. Rani menjaga fokus. Tidak boleh goyah, tidak boleh berhenti. Kidung pembuka harus selesai, apapun yang terjadi. Dan ketika suaranya mencapai bait terakhir, semua sosok itu berhenti bergerak, seolah menunggu sesuatu yang belum mereka dapatkan. Suara Rani menggantung di udara, melayang tipis, menutup tembang pembuka dengan keheningan yang justru terdengar paling nyaring. Malam yang tadinya biasa, kini telah berubah menjadi ruang yang dijejali makhluk-makhluk yang menunggu, dan Rani hanya bisa berharap mereka masih mau menjaga jarak. Alunan kidung yang ditembangkan Rani masih mengalir, akan tetapi pikirannya mulai tidak setenang suaranya. Perubahan hawa di lapangan Sendang Wening terasa semakin pekat. Rasanya seperti sedang menyinden di dalam ruangan yang tertutup asap tipis, tidak terlihat tetapi membuat nafas berat. Tiba-tiba, dari sudut yang tidak terjamah cahaya petromak, sebuah sosok kecil muncul. Rani awalnya mengira itu anak dari warga yang nekat bermain di dekat pesarian. Namun semakin lama ia mengamati dari sudut matanya, semakin jelas bahwa sosok itu bukanlah manusia. Di antara nisan-nisan tua yang berdiri miring, berdirilah seorang anak kecil. Tubuhnya pucat seperti kain yang lama direndam hujan. Kulitnya nyaris sama dengan warna batu nisan di belakangnya. Kain lusuh yang ia pakai menempel di tubuh seolah sudah lama tak dijemur. Rambutnya jatuh menutupi sebagian wajah, hanya menyisakan satu mata kecil yang mengintip dari selah helaian rambut itu. Dan mata itu menatap Rani lurus tanpa berkedip. Rani menahan getaran suaranya. Ia tetap melanjutkan tembang, menjaga agar warga tidak melihat kejanggalan dalam suaranya. Suara harus tetap stabil, sehalus aliran angin, sekalipun jantungnya berdebar seperti dicengkeram sesuatu. Anak itu kemudian bergerak, langkahnya lambat, tapi tidak seperti berjalan. Kakinya tidak menjejak tanah, tubuhnya melayang sedikit,
maju beberapa jengkal, berhenti, lalu maju lagi. Gerakannya begitu senyap, sampai-sampai Rani merinding hanya dengan melihat cara tubuh kecil itu berpindah tempat. Lampu petromak yang tergantung tidak jauh dari panggung tampak meredup ketika anak itu mendekat, seperti ada bayangan besar yang menelan sedikit cahaya. Anak itu kini sudah berada di tepi panggung sederhana tempat Rani bersinden. Perbedaan dunia mereka tinggal sejengkal. Penonton di depan panggung tetap menikmati alunan gamelan, sama sekali tidak sadar bahwa sesuatu yang bukan manusia sedang berdiri hanya beberapa langkah dari sinden. Rani mencoba menjaga sorot matanya tetap lurus ke depan, tapi dari sudut pandang samar, ia melihat bibir anak kecil itu bergerak perlahan, tanpa suara, hanya gerakan bibir, mengeja kata demi kata. "Bantu aku, tolong." Suara itu tidak keluar melalui udara, tidak terdengar oleh telinga, tapi langsung muncul di dalam kepala Rani. Jelas, jernih, seolah anak kecil itu berbisik tepat di telinga kanannya. Rani tersentak sedikit, tapi berhasil menutupinya dengan perubahan nada yang tidak terlalu mencolok. Ia tetap bersuara, tetap menyinden, meski batinnya kacau balau. Tembang yang mengalun terasa seperti tali tipis yang ia genggam agar tetap waras. "Tolong aku, bantu aku." Suara itu terdengar lagi, lebih dekat, lebih menekan. Rani tidak berani menengok. Ia hanya berusaha menjaga nafas agar tidak tersengal. Keringat dingin mulai muncul di tengkuknya, mengalir perlahan turun ke punggung. Sementara itu, gamelan mengiringi tembang dengan irama yang semakin dalam, seperti menambah magnet bagi makhluk-makhluk yang berkeliaran di batas pesarean. Dari balik anak kecil itu, Rani melihat bayangan lain mulai bermunculan. Tidak sekedar berdiri, mereka bergerak, berbisik, saling melongok dari belakang lisan, seolah penonton yang penasaran. Ada sosok perempuan dengan tubuh terlalu panjang. Ada lelaki berwajah remuk yang tadi sempat ia lihat sebelumnya. Ada pula siluet-siluet gelap tanpa bentuk yang sekedar menggantung di udara. Semua tampak tertarik pada satu titik, anak kecil itu. Dan anak kecil itu tertarik pada Rani. Ia kini berada sangat dekat, jaraknya hanya sehelai kain selendang. Rani bisa merasakan hawa dari tubuh kecil itu. Bukan hangat seperti manusia, melainkan dingin yang merayap seperti air sumur yang baru ditimba. Anak kecil itu mengangkat wajahnya sedikit. Rambut kusamnya bergeser, menyingkap lebih banyak wajah. Kulit pipinya pucat dan di bawah mata ada warna gelap seperti bekas tangis yang tak pernah sempat dihapus. Mata itu kembali mengucapkan kata-kata tanpa suara. "Bantu aku, tolong aku." Rani menguatkan suara tembang. Ia tahu jika ia menjawab atau menunjukkan ketakutan, sosok-sosok di belakang anak itu bisa semakin agresif. Mereka berkerumun, menunggu keputusan Rani atau mungkin berharap sesuatu dari suaranya. Angin tiba-tiba berhembus kencang dari arah pesarean. Lampu petromak bergoyang keras. Beberapa ibu-ibu yang duduk di tikar mengelus lengan mereka sendiri. "Anginnya kok koyok ngene yo, hawane beda," gumam salah seorang. Mereka tidak tahu bahwa angin itu bukan angin biasa. Rani bisa merasakan sentuhan tipis yang menyapu wajahnya. Sentuhan yang tidak berasal dari dunia manusia, seolah anak kecil itu mencoba menarik perhatiannya lebih kuat. Rani tetap menyinden, suaranya menjadi benteng tipis antara dirinya dan rombongan-rombongan makhluk halus yang kini menatapnya dengan harap yang mengerikan. Anak kecil itu bergerak sedikit lagi, mendongak, dan kali ini mulutnya membuka lebih lebar tanpa suara, tetapi dengan tekanan yang hampir membuat Rani tersedak nadanya. "Bantu aku." Tidak ada warga yang menyadari, tidak ada yang mendengar. Hanya Rani yang kini berdiri di tengah batas dua dunia, menyinden untuk menjaga keseimbangan, sementara sosok anak kecil itu menuntut sesuatu yang belum ia pahami, dan malam terasa semakin panjang. Sementara itu angin malam makin kental. Dari arah pesarean, ia tahu anak kecil itu telah berubah posisi, bukan lagi berdiri jauh di antara nisan-nisan tua. Kini ia berada tepat di bawah panggung, hanya selangkah dari kakinya.
Seakan anak itu melayang mendekat tanpa bunyi langkah sedikit pun. Anak itu mendongak. Wajahnya pucat, terlalu pucat untuk warna kulit anak desa. Rambutnya jatuh menutupi pipi dan mata kecilnya tampak membesar, seperti menahan sesuatu yang ingin segera meledak. Lalu bibir pucatnya bergerak. "Tolong aku, anterin aku ke orang tuaku. Aku ingin bertemu mereka." Suara itu tidak terdengar oleh telinga, tapi menusuk langsung ke dalam kepala Rani, seperti bisikan yang melintas di balik telinga kiri, lalu memantul ke sisi kanan. Rani menahan getar pada suaranya, memaksa kidung yang keluar tetap lembut, meski dadanya serasa diremas. Ia membalas dalam hati, perlahan sambil mencoba menjaga irama. "Tunggu sebentar, aku selesaikan dulu kidungku ya." Beberapa detik berlalu, gamelan terus berbunyi. Warga masih memperhatikan panggung dengan senyum kecil. Tidak ada yang sadar apa yang sedang terjadi di antara jeda nada dan nafas Rani yang terputus-putus. Namun, raut anak kecil itu berubah sekejap. Mata yang tadi tampak memohon, kini menggelap. Alisnya menurun tajam. Sudut bibirnya mengeras, membentuk ekspresi tak terima. Kepala kecil itu bergoyang pelan, ke kiri ke kanan, gerakan yang terlalu lambat, terlalu kaku, seperti boneka tua yang lehernya hampir patah. Rani merinding sampai ketengkuk. Pundaknya makin berat, bukan hanya satu tangan. Rasanya seperti banyak jari kecil menekan dari arah punggung dan bahunya, menumpuk, meminta perhatian. Rani hampir kehilangan tempo hidungnya ketika hawa dingin baru menyusup dari belakang telinga. Seolah ada seseorang yang menghembuskan nafas panjang tepat di tengkuk. Gamelan tiba-tiba terdengar makin jauh, padahal para niaga di hadapannya tak berubah posisinya sedikit pun. Suara gong seperti tenggelam dalam kabut. Suara warga menjadi samar. Yang benar-benar terdengar hanyalah tarikan nafas Rani sendiri yang mulai tercekat. Anak itu kembali membuka mulut, kali ini lebih lebar. "Tolong aku!" Suaranya masuk begitu dekat, sampai-sampai Rani merasakan getaran halus di dalam dadanya. Ia tak berani mengangguk atau menoleh. Dalam hati ia kembali membalas, "Sabar, iya aku ngerti, tapi aku harus rampungkan dulu. Seyo, bentar." Namun reaksi anak itu malah lebih buruk. Ia memalingkan wajahnya tiba-tiba, membuang muka dengan gerakan kasar, seolah ucapan Rani menyinggung sesuatu yang sangat sensitif. Pundak Rani mencelas. "Duh, kenapa jadi marah?" Ia terus menyinden, meski suara yang keluar tak sebening biasanya. Ada sedikit serak, sedikit retak, namun orang-orang mungkin mengira itu hanya angin atau kecapean. Tapi bagi Rani sendiri, ia tahu benar suaranya pecah karena ia sedang berusaha menahan tekanan dari dua dunia sekaligus. Dari sudut pesarean, makhluk-makhluk lain mulai bergerak, samar, namun semakin jelas. Dari menit ke menit, Rani tak berani menatap, tapi ia bisa merasakan adanya tatapan-tatapan asing yang terus mengarah padanya. Curiga, lapar, atau menunggu, ia tak tahu. Yang jelas suara anak kecil itu adalah yang paling dekat, paling menuntut. "Tolong!" Bisikan itu kembali mengalir, lebih pelan, namun dinginnya menggigit. Rani berusaha mengatur nafas. "Iya, aku bisa bantu. Tunggu ya, tapi jangan sekarang. Jangan pas aku lagi di panggung begini." Selendangnya bergerak sendiri, bukan karena angin. Gerakannya halus, seperti ada tangan kecil yang menarik-narik ujungnya dengan kesal. Rani menahan diri untuk tak refleks memegang selendang, karena itu bisa terlihat janggal di mata penonton. Kidung hampir masuk ke bagian akhir, tapi beban di pundaknya makin berat, seolah anak itu memaksa agar ia merespon sekarang juga. Rani menggigit bibir sambil terus menjaga wajah tetap tenang. "Ya, bentar, sedikit lagi rampung." Namun tepat saat ia hendak naik ke nada berikutnya, anak itu menatapnya lagi. Kali ini dengan wajah yang jauh lebih gelap dan mata yang tak lagi sekedar meminta, seakan ia sudah mulai kehilangan kesabaran. Dan Rani sadar, malam itu ia telah menarik perhatian sesuatu yang tidak lagi sekedar minta tolong, namun sesuatu yang bisa berubah jika tak diberi jalan. Sesaat lagi kidung selesai, tapi anak itu tidak mau menunggu. Anak kecil itu memalingkan wajah dengan gerakan tiba-tiba.
seolah geram karena permintaannya tidak langsung dituruti. Dari jarak sedekat itu, Rani bisa merasakan hawa dingin yang seakan memancar dari tubuh mungil tersebut. Bukan dingin angin malam, tapi dinginnya menyerupai salju, menembus kulit, menusuk tulang. Gerakan anak itu kelihatannya seperti manusia biasa, namun di belakangnya, beberapa sosok lain tampak bergerak gelisah. Dari sudut pandang Rani, bentuk mereka samar. Ya, makhluk-makhluk itu lagi. Bentuk mereka samar. Ada yang membungkuk seperti nenek renta, ada yang tegap tapi wajahnya remuk tak berbentuk. Makhluk itu muncul terus, dan ada pula bayangan tipis yang hanya seperti kabut menggantung. Semuanya seolah menatap Rani, menunggu Rani memberi perhatian, seperti anak-anak kecil yang berebut pelukan ibu. Rani memaksa nada terakhir tembangnya keluar dengan stabil. Suaranya memang sedikit bergetar, tapi warga mungkin mengira ia hanya kurang nafas atau kelelahan. Tidak ada yang mencurigai bahwa di depan Rani, tepat di bawah panggung, berdiri anak kecil yang bukan manusia dengan tatapan yang mulai berubah menjadi ketus. Gamelan menutup kidung dengan gong pelan. Suasana sempat hening beberapa detik. Rani mengambil nafas pendek, berusaha mengatur diri. Tapi sebelum ia sempat benar-benar tenang, anak itu melangkah mundur. Setiap langkahnya tidak menghasilkan suara, tetapi meninggalkan jejak dingin di tanah. Wajahnya mengeras, bibirnya tak lagi tampak memelas seperti sebelumnya. Mata kecil itu terbuka lebih lebar, menatap Rani dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Campuran amarah, kekecewaan, dan ancaman. Di atas panggung, Rani berusaha tetap duduk dengan tenang. Ia menunduk sedikit, seolah mengambil jeda sebelum tembang berikutnya. Padahal nafasnya mulai gemetar, tengkuknya berkeringat. Meski udara dingin, ia tahu anak itu masih menatapnya, menunggu. Dari arah warga, beberapa orang mulai melirik ke panggung. Lampu petromak yang tadi goyang, kini bergetar lebih kencang, seperti ada tangan besar yang menyentuh kacanya dari luar. Namun warga menganggap itu angin malam biasa, tak ada yang melihat apa yang dilihat Rani. Saat jeda gamelan benar-benar sepi, tepat di celah sunyi itu, datang suara lirih yang menyusup ke kepala Rani, bukan dari telinga, tapi dari dalam. Jika kau tidak mau bantu aku akan ikut denganmu terus. Aku akan menggentayangi dirimu. Kalimat itu terdengar seperti ucapan anak kecil yang ngambek, tapi rasanya tidak seperti itu. Suara itu bagai udara dingin yang masuk lewat ubun-ubun dan menggetarkan dada Rani dari dalam. Ia menelan ludah, tangannya memegang selendang erat-erat agar tak gemetar. Astaga, maksudmu apa? Rani ingin menjawab dalam hati, tapi lidahnya terasa berat. Ada hawa yang mendorong dari belakang tengkuknya. Tekanan halus itu membuat bahunya menegang, seakan ada sosok yang berdiri di belakangnya, mendekat dan hanya butuh satu langkah lagi untuk menempel pada punggungnya. Rani tetap menunduk, berusaha menyamarkan rasa takutnya seperti Sindan yang hanya sedang mengambil nafas sebelum melanjutkan penampilan. Namun keringatnya menetes halus dari pelipis. Angin yang berputar tadi berubah seperti menggigit kulit. Lampu petromak terus goyang, dan warga mulai saling menatap bingung. Rani menengok sedikit ke arah gamelan, berharap mereka segera memainkan nada berikutnya agar suasana tak terlalu hening. Sebab keheningan malam itu terasa seperti pintu yang menunggu terbuka bagi sesuatu yang tak seharusnya masuk. Anak kecil itu kembali maju satu langkah. Gerakannya lambat, nyaris seperti mengambang. Matanya tidak lagi tampak penuh harap. Ada sesuatu yang lebih gelap, seperti bayangan tipis yang merayap dari dalam bola matanya keluar. Sosok-sosok di belakangnya ikut mendekat sebatas setengah langkah, lalu berhenti, seolah mereka menunggu keputusan anak kecil itu yang tampaknya lebih kuat dari yang terlihat. Rani semakin sesak. Dia benar-benar marah. Suara itu terdengar lagi, lebih pelan namun jauh lebih menusuk. Aku bisa jalan sendiri, cari orang tuaku sendiri, tapi aku tidak bisa menembus pagar itu. Kata itu terasa seperti ancaman, bukan ancaman mematikan, tetapi ancaman yang berbahaya untuk makhluk seperti mereka yang tidak seharusnya mencari apapun tanpa bimbingan. Rani menahan nafas. Jangan begitu, bahaya. Tapi ia tak berani menjawab, takut kalau jawabannya malah memperburuk keadaan.
Sekian detik anak itu hanya menatap, sangat lama, sangat dingin. Kemudian wajahnya perlahan tertarik ke bawah, membentuk ekspresi kecewa yang jauh lebih dalam daripada sebelumnya. Gerakan memalingkan muka itu membuat bayangan tipis muncul di belakang kepalanya, seperti rambutnya tertarik oleh angin yang tidak ada. Anak itu mundur lagi, lalu hilang masuk ke antara nisan-nisan pemakaman sarean. Bukan berlari, tidak juga berjalan. Lebih seperti menghilang ke dalam gelap yang menelan dirinya bulat-bulat. Rani mematung. Pundaknya terasa tiba-tiba ringan, tapi bukan membuat lega. Ringan itu seperti setelah seseorang menarik janji, lalu menyisakan sunyi yang berbahaya. Karena Rani tahu, anak itu belum selesai, dan malam itu belum berakhir. Sementara itu begitu gong terakhir berhenti berdenting, dan warga mulai bersiap untuk jeda, Rani perlahan bangkit dari duduknya. Ia menuruni panggung kecil itu dengan langkah yang dijaga, agar terlihat wajar, seolah hanya ingin minum sebentar atau mengistirahatkan tenggorokan. Padahal jantungnya masih berdetak kencang setelah interaksi singkat namun mengerikan dengan anak kecil tadi. Udara di sekitar masih terasa berat. Angin dingin yang berputar sejak tadi belum benar-benar pergi. Lampu petromak yang digantung di sisi panggung masih sesekali berkedip. Nyala apinya menciut lalu membesar seperti kehabisan oksigen. Rani tahu betul, itu bukan sekedar angin malam. Ia berjalan ke sisi panggung. Di dekat tumbukan kotak gamelan kayu. Area itu agak redup, hanya diterangi cahaya kecil dari lampu minyak. Ia berdiri di sana, mengatur nafas, berusaha menenangkan dada yang naik turun tak teratur. Ia memejamkan mata sebentar, karena justru ketika mata tertutup, ia bisa merasakan hawa makhluk halus lebih jelas. Ia mencoba memanggil anak itu dalam hati, pelan, nyaris seperti doa. "Siapa orang tuamu? Kamu dari mana? Kenapa minta tolongnya ke aku?" Tak ada suara langsung menjawab, hanya hawa dingin tipis yang lewat seperti bayangan menyentuh pipi, membuat bulu kuduk Rani kembali meremang. Dengan mata masih terpejam, ia mencoba lebih fokus, membuka komunikasi. Takut, tapi ia tahu diam tanpa mencari tahu jauh lebih berbahaya. Dalam gelap di balik kelopak matanya, mulai muncul gambar samar. Bukan jelas seperti film, tapi potongan-potongan pandangan kilat seperti ingatan seseorang yang terputus. Sebuah jalan kampung lama, tanahnya becek, penuh jebakan air yang memantulkan sedikit cahaya bulan. Rani tidak mengenali tempatnya, tapi suaranya terasa tua. Tua seperti cerita orang-orang yang hidup jauh sebelum ia lahir. Lalu bayangan sumur kecil, sumur bundar dari tumpukan batu di bibirnya, ditutupi lumut tebal dengan timba bambu bergantung setengah di atas bibirnya. Ada suara tetesan air yang berulang. Tik, tik, tik. Tidak ada tanda bahaya di sumur itu, tapi ada energi muram yang menyelimutinya, seolah sumur itu menyimpan sesuatu yang tidak pernah benar-benar diselesaikan. Gambar terakhir muncul lebih dekat. Sosok seorang perempuan, rambutnya aut-autan, wajahnya tertutup sebagian, namun bahunya bergoyang, tanda ia sedang menangis. Isakannya tak terdengar, tapi pergerakan tubuhnya membawa rasa nyeri yang dalam. Perempuan itu menutupi wajahnya dengan kedua tangan, berdiri di depan sebuah rumah kayu yang tampak kosong, seperti rumah yang ditinggalkan lama. Rani membuka mata mendadak, tersentak kecil. Seluruh gambaran itu hilang seketika, digantikan oleh gelap malam lapangan desa. Lampu petromak kembali berkelip. Suara-suara warga terdengar samar. Ada yang bercanda, ada yang membeli jajanan dari warung dadakan, ada yang sibuk mengusir nyamuk. Namun suasana dalam diri Rani sama sekali belum kembali normal. Ia menyentuh lehernya pelan. Kulitnya masih dingin, seolah ada tangan kecil yang sempat mencolek tempat itu. Pikirannya berputar. Jalan kampung lama, sumur, ibu yang nangis. Tapi semuanya kabur. Dia sendiri kayak gak ingat jelas. Rani menggigit bibir. Itulah masalahnya.
Arwah anak kecil seperti itu biasanya tidak sadar sepenuhnya siapa mereka. Kadang ingatan mereka tercabik, terpecah, atau terhapus oleh rasa takut saat mati. Jika ia memaksa menolong tanpa tahu asal-usulnya, ia bisa terseret ke masalah lain, bahkan bisa menyambungkan jalur yang tidak seharusnya. Ia menghela nafas panjang. Duh Gusti, ya Allah, nek aku memaksakan, bisa bahaya iki. Gumamnya lirih, nyaris tak terdengar. Tiba-tiba hawa dingin melintas lagi di belakangnya. Rani menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa, hanya bayangan nisan pesarean yang terlihat di kejauhan. Berdiri diam, tapi seakan mengarahkan punggung Rani untuk tetap memperhatikannya. Dia masih di sana, nunggu atau muter-muter gak jelas, gentayangan gak jelas, pikir Rani. Ia mencoba memanggil lagi dalam hati, lebih pelan tapi lebih tegas. Kamu dengar aku? Kamu bisa kasih tahu namamu atau ciri rumahmu? Tempat tadi itu di mana? Aku perlu tahu dulu supaya aku bisa bantu kamu. Suasana hening. Beberapa detik kemudian, gambaran sumur muncul sekilas, lebih cepat, lebih kabur, lalu hilang lagi seperti kabut yang tersapu angin. Bahkan wujud ibunya yang menangis pun hanya tersisa seperti bayangan tipis tanpa bentuk pasti. Rani menggenggam selendangnya erat. Dia sendiri bingung, atau mungkin dia sudah terlalu lama terjebak sampai lupa semuanya. Ia menarik nafas perlahan. Dadanya sedikit sesak karena ketegangannya sudah terlalu lama menempel. Aku harus nemu jejaknya, meski samar. Kalau enggak, aku enggak boleh gegabah. Rani menatap ke arah pesarean yang separuh gelap. Angin dari sana bergerak pelan, membawa bau tanah lembab yang bercampur wangi melati samar. Wangi yang tidak datang dari dunia manusia. Rani tahu satu hal pasti. Anak itu belum pergi, dan ia sedang menunggu petunjuk. Masalahnya, petunjuk itu masih seperti bayangan lewat, tidak jelas, tidak lengkap, dan mungkin disembunyikan oleh sesuatu yang lebih besar dari sekedar arwah anak kecil. Sementara itu, waktu berjalan, malam merayap makin dalam. Udara lembab mulai menggantung di atas lapangan sendang wening, membawa aroma tanah basah dan samar-samar wangi melati yang tidak pernah benar-benar datang dari bunga. Suara gamelan yang sejak tadi ramai, kini tinggal sisa-sisa dentingan, pelan, melemah, seperti nafas terakhir dari sebuah ritual panjang. Gong besar sudah tidak dipukul lagi, tinggal saron dan kenong yang dipetik setengah hati oleh para penabuh yang mulai letih. Warga mulai berkemas, ada yang menyalakan rokok, ada yang bersiap pulang sambil menenteng sandal, ada yang masih sibuk bercanda seakan malam itu hanyalah malam bersih desa biasa. Tidak ada yang tahu bahwa apa yang sedang terjadi tepat di pinggir pesarean, hanya beberapa langkah dari panggung kecil tempat Rani berdiri. Rani masih memegang selendangnya, nafasnya sudah lebih stabil, tapi rasa dingin di tubuhnya belum juga hilang. Ia merasa seperti ada tatapan dari arah makam-makam tua itu. Tatapan yang menunggu, tidak memaksa namun tidak pergi. Lalu ia melihatnya. Sosok anak kecil itu muncul kembali, tidak keluar tiba-tiba seperti tadi, tidak melangkah marah, tidak mendekat dengan desakan yang membuat pundaknya berat. Kini ia berdiri diam di antara dua nisan. Tubuh mungilnya hampir menyatu dengan gelap malam. Rambutnya menutup sebagian wajah, tapi kepalanya ditundukkan sedikit, bukan lagi dalam sikap protes, melainkan seperti menyerah. Ketika Rani menatap lebih lama, anak itu mengangkat wajahnya pelan. Tidak ada gerakan kasar, tidak ada hawa dingin yang meledak. Semuanya lembut, seperti gerakan anak yang selesai menangis dan sekarang hanya menunggu didengarkan. Rani menelan nafas kecil. Dia balik lagi, tapi kenapa lebih tenang daripada tadi? Ia mencoba berkomunikasi pelan dalam hati, menjaga agar tidak terdengar putus asa atau takut. Aku ngerti kamu butuh bantuan. Aku bakal bantu. Tapi aku perlu petunjuk, sedikit saja. Siapa keluargamu? Kamu dari mana? Tidak ada suara langsung membalas, tapi cahaya petromak dari panggung memantul ke wajah anak itu, membuat sorot matanya terlihat jelas untuk pertama kalinya. Mata itu bukan mata marah, bukan mata bingung,
tapi mata seorang anak yang sangat merindukan sesuatu. Kerinduan yang dalam, tajam, menusuk, seakan menembus lambung Rani sampai ke tulang. Rani merasakan dadanya sesak. Ada rasa iba yang begitu kuat sampai membuat takutnya surut sedikit. Ya Allah, kasihan banget. Dia cuma pengen ketemu orang tuanya, siapapun mereka itu. Tanpa ia sadari, langkah kakinya maju satu. Meski tetap menjaga jarak, sedikit cahaya dari petromak jatuh ke tanah di dekat kakinya, menghalangi gelap yang melingkari pesarean. Di belakang anak kecil itu, Rani melihat pergerakan samar. Sosok perempuan tua, membungkuk, yang tadi mengamatinya dari kejauhan, kini mundur perlahan. Sosok laki-laki berwajah remuk juga bergeser, memberikan ruang, mempersilahkan. Bahkan bayangan kabut tipis yang mengambang di antara nisan, kini seakan menarik diri dengan hati-hati. Mereka semua diam. Mereka seperti tahu malam itu bukan tentang mereka, melainkan tentang satu anak kecil yang menunggu jalannya sendiri. Rani memejamkan mata sejenak, mencoba menangkap gambar-gambar samar seperti sebelumnya. Ia berharap ada satu petunjuk yang muncul, sekecil apapun. Tolong, kasih aku tanda, nama, tempat, apa aja. Namun yang datang hanya hembusan angin kecil, asalnya dari arah nisan tua di belakang anak itu. Angin itu membawa bisikan sangat halus, nyaris tidak terdengar, tapi masuk ke telinganya seperti desir lembut yang menyentuh kulit. Rani membuka mata perlahan. Anak itu masih berdiri di tempat yang sama, namun ada sedikit perubahan. Kepalanya menoleh sedikit ke kanan, ke arah deretan makam yang lebih gelap, seolah menunjukkan sesuatu atau seseorang. Rani mengangguk pelan, seakan mengerti, meski sebenarnya masih buta. Baik, kalau itu jalannya, aku bakal coba cari tahu. Tapi kamu harus sabar. Jangan pergi sendiri dulu. Jangan muter-muter sendirian kayak tadi. Bahaya buat kamu. Mata anak itu berkedip satu kali. Gerakan kecil, tapi membuat hawa di sekeliling seolah ikut merespons. Angin pesarean berhenti berputar. Lampu petromak berhenti bergoyang. Ada keheningan yang turun sebentar. Keheningan yang seperti restu. Rani menarik nafas pelan dan akhirnya melangkah mendekati pesarean. Tidak terlalu dekat, hanya sampai batas tanah keras sebelum beralih menjadi tanah makam. Selendangnya bergerak sedikit mengikuti angin yang kini terasa lebih tenang. Warga yang lewat di belakangnya hanya melihat Rani berdiri dan menunduk sebentar, mengira ia sedang istirahat atau berdoa singkat. Tidak ada yang tahu ia sedang mengamati dua dunia sekaligus. Di depan sana anak kecil itu tetap menatapnya. Sorotnya kali ini tidak menuntut, tidak memaksa, hanya menunggu. Angin kembali berdesir, membawa satu kata samar ke telinga Rani. Sebuah nama yang belum pernah ia dengar, terlalu lembut untuk langsung dipahami. Rani bergidik. Nama? Itu nama siapa? Ia belum mengerti, tapi ia tahu satu hal dengan pasti. Malam itu bukan akhir. Malam itu baru permulaan jalan pulang bagi satu arwah kecil yang tersesat. Singkat cerita, setelah petunjuk yang diberikan, Rani menemukan Bumirah, perempuan yang jarang sekali keluar rumah sejak kehilangan anaknya beberapa tahun lalu. Tangan Bumirah membawa bunga kenanga dan setangkai melati. Matanya sembab tapi tatapannya mantap, seolah ada dorongan halus yang membuatnya datang malam-malam begitu. Setelah beberapa hari, Rani berusaha mencari. Ketika Bumirah tiba di depan sebuah nisan kecil yang hampir tertutup lumut, arwah anak itu bergerak. Hanya Rani yang melihatnya. Tubuh mungilnya tampak bergetar. Wajahnya perlahan berubah dari tegang menjadi sendu, penuh rindu. Rani merasakan dorongan halus di dadanya, membuat ia berbisik lirih. Nah, itu ibumu. Bumirah berlutut, meletakkan bunga di atas nisan. Nah, ibu kangen. Ibu doakan untukmu ya. Semoga kamu tenang di sana. Ibu udah di sini. Ucapnya, suaranya pecah, mengalirkan doa yang selama ini tertahan. Arwah anak itu menoleh pada Rani. Untuk pertama kalinya ia tersenyum, senyum kecil, bersih, seperti anak yang akhirnya menemukan rumah. Tubuhnya mulai diselimuti cahaya lembut, bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan hangat seperti sinar pagi. Ia melangkah mendekati ibunya, meski Bumirah tak bisa melihat. Ketika sang ibu merapalkan doa terakhir, cahaya itu pecah halus, lalu menghilang perlahan, seolah menyatu dengan udara malam. Rani menunduk, merasakan hawa hangat menggantikan dingin yang selama ini mengikuti. Anak itu sudah pulang
ke tempat yang semestinya, ke pangkuan Tuhan. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga bisa mengambil hikmah. Fakta Sejarah pamit undur diri, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum, tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.